Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian, ciri, dan unsur desa. Kalau kalian ditanya, apa itu desa? Saya yakin kalian mampu mendeskripsikan kata desa itu dengan baik. Tapi mari kita lihat pengertian desa menurut para ahli. Yang pertama menurut R. Bintarto. Desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Yang kedua menurut Sutarjo Kartohadikusumo. Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Yang ketiga menurut Paul Halandis. Desa ialah daerah di mana hubungan pergaulannya ditandai dengan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2.500 orang. Berikutnya menurut William F. Orburn serta Meyer F. Nimkov. Desa dapat diartikan sebagai sebuah organisasi kehidupan sosial secara menyeluruh dalam suatu wilayah yang terbatas. Berikutnya menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan juga adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam daerah kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian desa berdasarkan para ahli dan undang-undang, saya yakin persepsi kalian mengenai desa sudah berubah. Dan kalian bisa memberikan kesimpulan sendiri apa itu desa. Berikutnya yang akan kita bahas adalah ciri desa. Saya yakin kalian bisa memberikan beberapa ciri desa berdasarkan pengalaman dan pengamatan kalian selama ini tentang desa. Desa memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari kota. Yang pertama, masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Yang kedua, iklim serta cuaca memiliki pengaruh besar terhadap petani dalam menentukan musim tanam. Yang ketiga, penduduk desa memiliki jumlah yang tidak begitu besar. Yang keempat, memiliki proses sosial yang berjalan lambat. Yang kelima, keluarga desa adalah suatu unit sosial. Yang keenam, struktur ekonomi desa didominasi oleh agraris. Yang ketujuh, masyarakat desa adalah suatu paguyuban atau Gemeinschaft. Yang kedelapan, secara umum, warga desa memiliki pendidikan yang rendah. Unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa secara umum terbagi atas 3. Yang pertama daerah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga tata kehidupan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah unsur daerah. Unsur daerah dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak. Juga penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat. Itu berarti untuk unsur yang pertama ini erat kaitannya dengan potensi desa dan bagaimana cara pengembangan potensi tersebut
berdasarkan tingkat kesulitan akses yang dijangkau penduduk dan pemerintah. Indonesia sangat kaya. Selain sebagai negeri agraris, juga kondang dengan potensi lautnya. Kedua hal ini nyatanya telah berkembang menjadi potensi wisata yang sangat menjanjikan. Lihat saja, sekarang banyak lokasi di desa-desa yang didominasi oleh perkebunan, persawahan, hingga lereng gunung yang telah diolah menjadi tempat wisata. Unsur yang kedua adalah penduduk. Penduduk dalam hal ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduk setempat. Salah satu syarat dalam terbentuknya sebuah desa adalah penduduk. Unsur penduduk di desa ini meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian, pertumbuhan, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, hingga mata pencaharian. Jumlah penduduk yang besar adalah potensi yang luar biasa, selama diimbangi dengan kualitas yang baik. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan mengembangkan potensi penduduk dan memberdayakannya, agar dapat lebih mandiri dan sejahtera. Jika jumlah penduduk banyak, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, maka akan terjadi pengangguran dan kemiskinan di mana-mana. Unsur yang ketiga adalah tata kehidupan. Tata kehidupan berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya lainnya. Ini sangat penting untuk diperhatikan baik oleh masyarakat desa setempat dan juga pemerintah pusat. Salah satu unsur desa ini melingkupi tata pergaulan dan ikatan pergaulan, adat istiadat setempat, serta norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Contohnya, masyarakat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat Kajang ini memiliki nilai dan norma yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Mereka memiliki kepercayaan yang unik. Salah satu kepercayaan yang unik itu adalah mereka selalu memakai pakaian hitam. Unsur desa tersebutlah yang memberikan karakteristik pada desa sehingga berbeda dengan perkotaan. Ketiga unsur tersebut diharapkan mampu sejalan dengan perkembangan zaman yang juga membawa kesejahteraan bagi penduduk desa di seluruh Nusantara yang diharapkan pula tidak bergeser nilai-nilainya yang ada. Salah satu alasan mengapa perlu adanya perhatian dari masyarakat setempat dan juga oleh pemerintah pusat adalah karena dalam unsur inilah mulai terlihat perubahan atau pergeseran. Pemerintah perlu memberikan langkah untuk mencegah dan juga bahkan untuk menanggulangi agar pertumbuhan yang ada tidak menghilangkan unsur-unsur desa di atas tersebut. Dengan memahami ketiga unsur di atas, masyarakat desa serta pemerintah pusat diharapkan mampu menghadapi pergerakan zaman menuju ke arah modern, namun tetap dapat menjaga apa yang patut untuk dijaga, terutama dalam unsur tata kehidupan yang mana sedikit demi sedikit bergeser akibat pengaruh era globalisasi yang kuat, serta mudahnya arus informasi yang masuk ke dalam. Dampak buruk yang bisa menimpa akibat tidak adanya rasa pada ketiga unsur-unsur desa tersebut adalah hilangnya karakter desa, karena mulai dari unsur yang pertama, desa kehilangan lahannya untuk bercocok tanam. Unsur yang kedua, terjadi urbanisasi, sehingga desa hanya meninggalkan generasi tua saja. Dan unsur ketiga, yang mana norma serta adat istiadat mulai ditinggalkan oleh masyarakat desa. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau kasih lihat ini adalah gambar rumah Teletubbies di Yogyakarta.
Kalian bisa ke sana, ini sangat indah dan berada di desa. Ini salah satu desa yang berkembang di Indonesia yang bisa ditiru oleh desa-desa lain, bagaimana cara mengembangkan potensi desa mereka. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.